Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkanlah perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya adalah Widodo STMT. Saya sebagai dosen di program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menjelaskan ke Anda juga, karena hari ini sudah memasuki minggu ke-13 dengan mata kuliah yang saya ampu adalah CNC 1 ya, atau Computer Numerical Control, dengan subtopiknya adalah main/sub program CNC Milling Controller PANUC OIMF, yang mana nanti akan saya jelaskan ke Anda semuanya terkait mengenai simulasi program dan praktikum ke mesinnya. Detail dari mata kuliah yang saya ampu ini yaitu Komputer Numerical Control atau CNC 1 ya, dengan kode mata kuliahnya adalah MS019 yang memiliki SKS-nya yaitu totalnya 5 SKS, yang mana 1 SKS untuk teori dan 4 SKS untuk praktikum, dan diselenggarakan pada semester 4 atau semester genap. Pada tahun 2021-2022 ini dosen pengampunya adalah saya sendiri yaitu Pak Widodo. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini, karena kita sudah memasuki minggu ke-13 ya, yaitu poin 7 ya, yaitu diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan membuat main/sub program sinumerik 802D/828D dan FANUC OIMF. Karena di minggu sebelumnya, yaitu minggu 10, 11, dan 12, saya sudah menjelaskan ke Anda semua terkait mengenai subprogram sinumerik 802D/82D, baik itu di mesin bubut maupun di mesin milling. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih detail ya untuk yang penggunaan kontrol FANUC OIMF. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan ke Anda semua ya, yang pertama itu adalah bagaimana sih cara mengunduh aplikasi Renan untuk simulasi CNC milling dengan kontrol FANUC ya. Nah, untuk poin 1 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah saya sampaikan pada di minggu-minggu berikut sebelumnya ya. Bagaimana sih cara mengunduh aplikasi? Kebetulan aplikasi yang saya gunakan pada simulasi ini adalah aplikasi Renan, dan tentunya sudah berlisensi. Kemudian untuk nomor 2 yaitu saya akan menjelaskan interface aplikasi Renan untuk CNC milling ya dengan kontrol FANUC. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam prosesnya. Yang keempat adalah saya akan menjelaskan tahapan-tahapan bagaimana sih mengenerate gigot-nya, karena gigot pada sebuah CNC itu sangat penting sekali. Yang kelima adalah saya akan menjelaskan bagaimana melakukan setting 0 ya pada sumbu H0, J0, dan Z0. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan bagaimana sih tahapan mengimport file ke dalam mesin. Nah, jadi di dalam sub capaian pembelajaran pada minggu 13 ini tentunya ada 6 poin ini ya. Jadi poin 1 sampai dengan poin 6. Seperti itu. Nah, kemudian metode perkuliahan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kuliah dalam artian di sini ada ceramah dan tutorial. Artinya begini, bahwasanya yang akan saya sampaikan, karena tadi kan ada 1 SKS teori ya, jadi dalam 1 SKS teori itu nanti akan saya jelaskan terkait mengenai briefing bagaimana sih saya akan nanti membuat sebuah simulasi program ya ke mahasiswa untuk lebih mudah, tentu saja efektif ya. Jadi nanti tidak hanya saya kasih dalam penjelasan dalam bentuk online, offline, tapi juga saya berikan dalam beberapa tutorial. Jadi tutorial tersebut bisa diunduh di beberapa media ya, bisa di e-learning atau LMS ataupun di YouTube juga. Kemudian saya nanti juga akan melakukan sebuah praktikum ya, artinya begini, setelah mahasiswa nanti membuat sebuah program di dalam bentuk simulasi, kemudian nanti diterapkan, diaplikasikan ke dalam praktikum. Jadi langsung diterapkan langsung ke mesinnya. Harapan saya adalah agar mahasiswa itu tidak hanya sebatas membayangkan, sebatas pandai di dalam simulasi, tetapi ketika nanti di praktikum mereka juga harus benar-benar istilahnya tidak begitu kaku, sehingga ketika mendapatkan sebuah pekerjaan ke dalam mesinnya dia langsung bisa ter-apply dengan baik. Nah, kemudian untuk membuat sebuah kelas menjadi aktif ya, itu nanti pun saya juga akan mengedepankan 2 hal ya. Yang pertama dengan metode daring ya. Kalau dengan metode daring yaitu saya akan membuat break room ya. Tujuannya apa sih? Karena beberapa dari mahasiswa itu sebagian memang belum memiliki laptop ya.
Jadi sehingga akan saya buat sebuah tim kecil yang mana salah satu dari tim tersebut memiliki sebuah komputer atau laptop, sehingga di dalam komputer atau laptop tersebut itu akan diinstal salah satu aplikasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sehingga mereka bisa istilahnya belajar bareng gitu ya. Tentunya mereka tidak selalu belajar dari apa yang saya sampaikan secara langsung, tapi juga bisa belajar dari beberapa tutorial yang sudah saya upload di beberapa media ya, di LMS ataupun di YouTube. Nah, yang kedua, ketika nanti pas praktikum ya, tentunya nanti pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan per individu ya. Saat mereka praktikum, yang pertama saya akan menekankan SOP-nya, bagaimana sih cara cara mengoperasikan sebuah mesin, ataupun sebelum sampai ke sana tentunya akan saya evaluasi simulasi program yang sudah mereka buat ya, apakah sudah benar atau belum. Tentunya kalau misalkan belum benar, ya itu nanti akan saya koreksi, saya akan evaluasi agar nantinya ketika diimport ke mesin ya, file tersebut sudah benar dan tidak terjadi sesuatu di dalam prosesnya. Yang kedua adalah tentunya saya akan mengevaluasi juga hal-hal apa saja yang perlu disiapkan ya, karena di dalam praktikum itu kan juga harus menyiapkan beberapa peralatan yang harus dipinjam ya, dan agar apa? Agar mahasiswa itu yang dipinjam itu benar-benar sesuai itu. Kalaupun tidak diberikan informasi seperti itu, khawatirnya ada sesuatu yang memang tidak dibutuhkan tetapi dipinjam. Nah, oleh karena itu dari dua hal ini itu harapan saya itu akan mendapat capaian pembelajaran kuliah pada nomor 7 tadi ya, di slide awal tadi itu tercapai dengan baik. Nah, kemudian di sini juga saya akan menyampaikan terkait mengenai sistem penilaiannya ya. Nah, ini angka-angka ini dan bobot ini ya, ini sudah sesuai dari RPS yang sudah saya susun dan sudah saya sampaikan ke mahasiswa tentunya ya. Jadi ada 4 poin, yang pertama adalah soft skill, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester ya. Nah, di samping itu untuk praktikum lebih saya generate lagi atau breakdown kembali ya, yaitu untuk praktikum penilaiannya ada 3 item, yaitu kuis, tugas, dan laporan. Nah, untuk kuis itu akan saya ambil langsung ya saat saya melakukan sebuah pembelajaran baik itu daring maupun luring. Nah, untuk tugas itu biasanya akan saya kasih kesempatan 1 minggu setelah pembelajaran. Ya, tugasnya memang tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan di saat itu, tetapi saya memberikan waktu jeda sekitar 1 minggu. Nah, yang ketiga adalah laporan. Jadi laporan adalah hasil kerja mereka, baik itu dalam kegiatan daring maupun dalam kegiatan luring ya. Nah, itu ditulis dalam bentuk laporan dengan template yang sudah saya berikan. Kemudian baik tugas maupun laporan itu nanti juga diupload di Learning Management System dengan tujuan mudah ditelusuri siapa yang mengumpulkan, kapan mengumpulkan, apakah dikumpulkan di waktu dan jam yang memang sudah saya sepakati di awal. Nah, adapun beberapa bentuk asesmennya yang saya akan lakukan ya. Ini misalkan untuk kuis daring itu biasanya memang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan ya di waktu pembelajaran ya. Jadi harapan saya memang saya biasa melakukan seperti tadi disampaikan di awal, itu big room atau tim kecil, atau bisa juga akan saya tunjuk secara langsung. Nah, kemudian untuk tugas simulasi biasanya yang dikumpulkan 1 minggu ke depan ya. Ini saya kasih waktu jeda ya. Harapan saya dia biar lebih dapat meresapi, tidak hanya belajar dari daring sekali waktu itu, tetapi dia bisa mengevaluasi, bisa belajar lagi dari tutorial yang sudah saya buat. Kemudian untuk kuis luring biasanya saya pendekatannya per individu saat mereka praktikum. Ya. Ya, kira-kira seperti itu yang akan saya sampaikan dalam minggu 13 ini ya, terkait mengenai mata kuliah CNC 1 dengan subtopiknya lebih mengedepankan ke simulasi dan praktikum untuk CNC milling dengan kontrol Fanuc ya. Detailnya bisa diakses di link YouTube berikut ya. Kemudian bagaimana saya menyampaikan terkait mengenai simulasi aplikasi pada simulasi CNC milling dengan kontrol Fanuc, dan saat saya menjelaskan pada briefing penggunaan mesin di CNC milling, bisa dicek, bisa diikuti pada video yang berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, berikutnya saya akan share screen dulu ya terkait dengan materi kuliah kita pada minggu ke-13 ini ya. Izin share screen dulu ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu ya aplikasi Renanya ya di sini.
seperti itu. Nah, namun Renan, kemudian kita pilih yang CNC ya, kita pilih yang Franke Mill, klik 2 kali, seperti itu. Nah, jadi tampilan awal untuk Franke Mill itu adalah seperti ini ya. Namun demikian tentunya sebelum kita melangkah lebih lanjut dulu ya, tentunya kita harus mengerti dan memahami dulu terkait dengan gambar kerja yang akan kita kerjakan. Ya, saya akan screen kembali terkait mengenai benda kerja atau detail drawing yang akan kita kerjakan dulu ya. Jadi seperti ini detail drawingnya ya. Nah, kita harus memahami dulu detail drawing yang akan kita kerjakan. Jadi di sini ya, di sini adalah untuk finish materialnya ya, bukan raw materialnya. Jadi finish materialnya lebarnya adalah 100, panjangnya juga 100, ada sisi bagian yang di chamfer ya. Yang sisi kanan bawah ini 5 mili, yang atas ini dibuat radius sebesar 8 mili, yang sisi kiri atas ini dibuat chamfer sebesar 10 mili. Kemudian nanti akan dilakukan penyayatan dengan kedalamannya adalah 10 mili. Nah, kita harus memahami dulu detail drawing yang akan kita kerjakan, dan kalau sudah betul-betul memahami, baru kemudian kita lakukan istilahnya pembuatan sketsa tersebut di aplikasi Renan ya. Untuk aplikasi Renan terkait mengenai istilahnya ngunduh dan instalnya, silakan nanti kalian ya, kalian nanti bisa istilahnya mereview kembali tutorial yang sudah saya upload di e-learning ya. Kalian bisa upload di e-learning ya. Bukan, kalian bisa mengakses di e-learning dan di beberapa di YouTube yang sudah saya share. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mengunduh dan menginstal dari aplikasi tersebut. Silakan nanti disimak dengan baik-baik di learning yang sudah saya sampaikan di YouTube ataupun di e-learning. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya saya akan langsung masuk ke aplikasi ya. Saya langsung masuk ke aplikasi ya. Saya share-screen ulang untuk aplikasinya. Jadi tadi setelah kita buka untuk aplikasi Renan, fokusnya adalah Franke Mill, itu tampilannya kan seperti ini. Apakah sudah jelas share screen saya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mantap. Nah, kemudian langkah pertama, ada 5 tahapan ya dalam membuat sebuah sketsa di aplikasi Renan khusus untuk yang Franke Mill ini ya. Yang pertama adalah untuk kita harus menentukan materialnya, yang kedua adalah itu nanti kita akan membuat sketsanya, kemudian kita akan mensimulasikannya. Maaf, yang ketiga ini kita harus melakukan pemilihan cutting tool-nya, yang keempat adalah mensimulasikannya, yang kelima ini adalah mengenerate G-code-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Pertama-tama saya akan masuk ke poin 1 dulu, yaitu di sini kita harus benar-benar memastikan dulu ya raw material yang akan kita butuhkan ya. Jadi karena tadi yang dibutuhkan adalah finish materialnya 100 mili, maka untuk panjangnya saya buat 120. Begitu juga untuk lebarnya. Ya. Kemudian satuan unit yang saya pilih adalah milimeter. Ya. Kemudian setelah itu bisa di OK. Kemudian di sini kalian diminta mau disimpan di mana filenya. Nah, ini saya ambil punya contoh punya saya ya, saya tulis di sini ya. Jadi minggu ke-13 ya, minggu 13. Nah, di sini saya kasih adalah latihan 1. Ya, kemudian setelah itu di save. Nah, sehingga tampilan berikutnya adalah seperti yang sudah tersaji di layar kalian masing-masing. Oke, masih terlihat ya share screen saya ini untuk yang yang grid-grid dari screen-nya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, jadi di sini ya, ini adalah bisa dibilang adalah kartesianya ya. Di sini adalah kuadran 1, yang ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Yang harus dan kalian pahami lebih lagi, istilahnya ketika berada di kuadran 1, maka nilai X-nya, X dan Y itu keduanya bernilai positif ya. Ketika berada di kuadran kedua, nilai X-nya adalah negatif, Y-nya adalah positif ya. Berada di kuadran ketiga, nilai X sama Y keduanya adalah negatif. Ketika berada di kuadran keempat, nilai X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2 ini ya, ke draw ya. Tentunya
dimensinya adalah sesuai dari gambar yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, karena yang kita butuhkan tadi adalah garis lurus ya, maka kita pilih yang ini line. Ya, kemudian kita pilih yang 2-point line ya. Seperti itu. Kita pilih dari sini ya, dari sini kita masuk ke sini dulu ya. Kita masuk ke sini dulu, katakanlah adalah berapa ini? Kita buat adalah 50 ya. Atau kita mulai dari sini aja ya, dari bawah sini yaitu negatif 50 ya, negatif 50 ya. Kemudian yang Y-nya juga negatif 50, kemudian di enter ya. Nah, sehingga warna hijau ini adalah titik awalnya. Kita mau ke arah kanan dulu ya, kita ke arah kanan dulu tadi karena adalah di jumper 45 ya, maaf di jumper 5 mili, maka X-nya ke sini adalah berapa? 45 ya, 45. Kemudian untuk Y-nya adalah tetap negatif 50 ya. Seperti itu. Kemudian di oke. Nah, sebelum di oke, kalian harus perhatikan apakah masih ada sketsa berikutnya. Kalau memang masih ada, maka kalian pilih yang continuous. Kemudian di klik oke atau confirm. Ya. Kemudian dari sini kita kan ke atas ini dengan jumper sebesar 5 mili ya. Maka nilai X-nya itu adalah tetap berapa? X-nya adalah 45 ya. X-nya adalah X-nya adalah 50 ya. Kemudian Y-nya adalah minus 45. Seperti itu. Kemudian di oke. Kemudian ke atas karena tadi di sini adalah radius 8 ya. Sehingga nilai X-nya itu adalah X-nya adalah 50 ya. Kemudian Y-nya itu adalah 42. Seperti itu. Kemudian di oke. Karena yang diminta dari sini ke arah berikutnya adalah radius, maka kita ganti ya perintahnya yang awalnya tadi line, kita ganti perintah ke yang radius atau di sini pilihannya adalah as ya. As kita pilih yang radius beginning terminal ya. Sini kemudian di sini dia diminta atau diberikan informasi nilai radiusnya berapa? 8. Ketikkan 8 ya. Kemudian di sini tadi nilai X terakhir di sini berapa? Nilai X terakhir di situ adalah berapa tadi? Itu kan 50 ya, bukan? Kemudian Y-nya adalah 42. Kan dengan ditandai warna kuning seperti ini ya. Kemudian di enter, kemudian kita lanjut ke sini. Ke sini tadi berapa? Karena kan radiusnya 8 ya. Berarti X-nya kan 42, ya kan? Y-nya berapa? 50. Nah, yang diminta adalah yang radius kecil ya, yang warna biru, tetapi arahnya bukan lagi yang CW, tetapi adalah CCW. Ya, biar CCW kan dari sini ya, biar isanya birunya menjadi ke atas seperti ini, sehingga kita pilih aja yang ke arah CCW. Nah, setelah itu di enter ya, kemudian di oke. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita akan melanjutkan garis lurus lagi ya, maka perintah asnya kita ganti ke line ya. Kemudian kita pilih lagi 2-point line ya, kita pilih lagi ke arah sini sebesar berapa tadi? Jadi kan tadi di jumper 10 ya. Berarti kan 40, berarti X-nya adalah minus 40 ya. Y-nya tetap berapa? Y-nya tetap 50. Maaf, kita mau mulai dari sini ya. Jadi saya ulangi, yang ke sini tadi adalah X-nya adalah 42 ya. Kemudian Y-nya adalah 50. Kemudian di enter. Nah, kemudian kita dari sini menuju ke sini yaitu X-nya adalah minus 40 ya. Y-nya tetap 50 ya. Kemudian di oke karena ini di jumper 10 ya, sehingga X-nya menjadi minus 50 ya, Y-nya menjadi 40. Kemudian di oke dan terakhir ke sini tadi kan berarti minus 50 ya, enter minus 50. Kemudian kalau udah selesai seperti ini kita tinggal pilih di confirm atau di oke. Nah, kalau udah di back. Nah, jadi gini ya, ini adalah salah satu tutorial bagaimana kita mensketsa terkait dengan apa ya, sesuai dari detail drawing yang sudah saya sampaikan di pelatihan tadi ya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan dulu? Ada? Saya Pak, izin Ya, bertanya Pak. ya. Haikal gimana? Untuk
penentuan raw material itu apakah itu bebas atau ada ketentuannya, Pak? Nah, penentuan raw material tentunya itu kan harus kita sesuaikan dari kondisi real kan sebenarnya ya. Misal kan setiap raw material besi sekota ataupun besi bulat itu kan tentunya kan dia memiliki standarisasi masing-masing ya. Jadi kan ada ketentuan yang memang kita tidak bisa istilahnya mengcustom atau memilih tanpa ada aturan ya. Jadi kan tentunya kalau misalkan yang diminta adalah 100, ternyata di lapangan itu realnya materialnya tidak ada yang 100 nih, ada yang 130. Ya udah, berarti yang kita setting itu adalah 130 gitu. Jadi tidak serta-merta kita itu langsung menyesuaikan atas dasar kehendak sendiri ya, tetapi tentunya yang menjadi hal paling penting itu adalah yang ada di lapangan itu sebenarnya raw materialnya itu rata berapa. Jadi itu yang menjadi istilahnya acuan kita. Kalau yang saya contohkan ini kan kita masih mengasumsikan kan, tetapi nanti di realnya itu harus disesuaikan dari yang ada di lapangan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oh, jadi kita harus memahami dulu ya, Pak, raw material yang kita gunakan itu berapa kali berapa, baru kita bisa menentukan raw material yang ada di frame cam ini, Pak. Iya, betul. Jadi yang di lapangan berapa, kemudian setelah kita tahu yang ada di lapangan berapa, dan tentunya kan kita sesuaikan dengan gambar kerjanya tadi kan, baru kemudian kalau sudah tahu ya udah kita baru sket di frame cam Renan ini. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, Pak, jelas. Terima kasih, Pak. Barangkali saya bisa ditunjukkan ini. Tadi kan barangkali ada ini ya, kalian sudah mengikuti apa yang sudah saya sampaikan ini ya. Barangkali mungkin saya tunjuk ya, Holong, bisa dibantu Holong. Kira-kira sketsanya sudah mengikuti apa yang sudah saya sampaikan ini belum? Saya boleh sekalian live buat Pak sekarang. Boleh, silakan di share screen ya. Oke, saya izinkan untuk share screen. Silakan di share screen pekerjaan. Oke ya, terima kasih ya. Ulung luar biasa, mantap sekali ya apa yang sudah kalian kerjakan ya. Jadi sangat memahami ya dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi untuk berikutnya nanti ya, untuk istilahnya pemilihan cutting tool, simulasi, dan generate kodenya ya. Jadi nanti kalian bisa mengakses di beberapa tutorial yang sudah saya sampaikan ya di learning maupun di YouTube ya. Jadi izin di stop dulu, tolong ya. Izin stop share, Pak. Ya, terima kasih luar biasa ya. Barangkali ada yang terlewat ya, barangkali ada yang terlewat, silakan kalian bisa membuka ya, bisa membuka di tutorial YouTube ataupun learning yang sudah saya share. Kira-kira seperti itu. Nah, oke ya, selanjutnya untuk tugas kalian ya, untuk tugas kalian itu nanti kalian ngerjakan satu pekerjaan ya, pekerjaan yang dikumpulkan di minggu depan ya, dikumpulkan di minggu depan dan tentunya nanti dikumpulkan di e-learning ya, atau learning yang sudah kalian bisa mengakses ya. Nah, jadi untuk tugasnya adalah seperti ini ya. Nanti tolong dikumpulkan ya. Silahkan dikumpulkan di learning ya, di learning yang sudah saya kasih istilahnya keterangan pada minggu ke-13 untuk pengumpulan tugas. Oke ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita minggu 13 ini. Nanti untuk diskusi lebih lanjut, baik itu mengenai tugas kalian ataupun ada sesuatu yang terlewat dengan apa yang sudah saya sampaikan, nanti kita lanjut diskusi by WA ya. Oke, saya ada pertanyaan lagi, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Saya akhiri untuk diskusi perkuliahan kita pada minggu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan pada kesempatan ini saya akan
pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, pertama-tama kalian harus memastikan dulu yang penggunaannya ditekan pada satunya ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk membukanya ke analognya dibuka ya sampai ada notifikasi nyala lampunya, kemudian buka pintunya. Kemudian harus dipastikan bahwasanya di pindahnya harus tertekan ke rangkum ya, dengan kondisi harus benar-benar istilahnya rapat ya. Apabila misalkan tidak rapat bisa diganjal dengan paralekat ini. Kalau sudah, kemudian untuk full presetternya harus terpasang ke arbornya ini, arbor caknya ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa melakukan setting titik X0 dan titik Y0 ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah kita akan menggunakan yang mode manual dulu ya. Kita pegang mode manual. Pastinya nanti jangan lupa untuk tombolnya HND itu adalah hand ya, hand wheel. Jadi harus ditekan sehingga kalau misalkan ini belum ditekan maka ketika kita menggunakan yang mode manual ini otomatis tidak bisa. Jadi harus dipastikan mode hand ini harus ditekan dulu. Kemudian untuk menggerakkan sumbu X, Y dan Z itu ada di sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kemudian untuk pengaturan kecepatannya yaitu dari X1, jadi satu putarannya dia adalah 1, ini adalah X10, X100 dan X1000. Nah, pertama-tama saya akan kita akan 10 dulu ya. Kita arahkan tadi di sini kan adalah X positif ya, maka kita menggunakan dia akan bergerak ke sana. Ya kan, maka kita tekan di sini. Ya, jangan sampai terlewat atau terlupa ya terkait dengan notifikasinya, itu penting sekali sampai dengan si bonusnya menyentuh permukaan samping dari benda kerja dan diindikasikan ya sampai dengan gig pada 3D testernya, tool presetternya itu pada jarum yang warna merah itu menuju ke angka 0 dan jarum panjang itu juga menuju ke arah 0. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tahan dulu ya. Berikutnya adalah kita masuk ke yang namanya di sini ya. Kita masuk ke position. Pilih yang position ini ya. Kemudian tekan yang relatif ya. Kemudian dari sini ditekan aja X0 ya, X0 titik. Kemudian di origin. All axis, sehingga ketika dipilih all axis maka nilai X, Y, dan Z semuanya akan bernilai 0 seperti itu. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai dengan jarum warna panjangnya ada di 0 dan jarum panjangnya juga ada di 0. Oke, sudah seperti ini kan. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan setting 0 pada sumbu X-nya. Caranya adalah karena nilai dari lebar dari benda kerja tadi ya, berarti kan 50,5630 ya. Karena kita ingin nanti katakanlah nilai X0-nya ada di tengah-tengah benda kerja, maka caranya adalah 50,5630 dibagi menjadi 2 ya. Selanjutnya kita masuk ke offset ini ya, offset sini ya. Kemudian kita arahkan, kita mau huruf offsetnya itu ada di G berapa. Nah, misalkan di sini saya pengen nanti huruf offsetnya itu untuk sumbu X-nya ada di G54 ya, seperti ini. Maka saya arahkan ke sumbu X, ini ke sumbu X dulu ya. Kemudian saya ketikkan X0 ya, titik ini kan. Kemudian saya tekan insert ya. Nah, sehingga dari sini titik X0 ada pengaturan pada benda kerja ini sudah selesai. Nah, kemudian untuk sembunyi dengan cara yang sama. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk pengaturan mengenai setting 0 pada sumbu X. Untuk sumbu Y nanti dengan cara yang sama. Setelah itu nanti untuk sumbu Z akan saya ulas, akan saya sampaikan dan bisa disimak di YouTube yang sudah saya share. Terima kasih ya. Selamat bertugas.